Microcontroller adalah komputer kecil yang ada di perangkat sehari-hari. Mereka mengendalikan segalanya, mulai dari microwave hingga mesin mobil. Kamu bisa menganggapnya sebagai otak dari perangkat ini, yang membuat keputusan dan mengontrol tindakan. Perangkat kecil yang menakjubkan ini ada di mana-mana, membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Microcontroller tidak akan dapat berbuat banyak tanpa memori. Sama seperti otak kita yang perlu menyimpan informasi, microcontroller membutuhkan memori untuk menyimpan instruksi dan data mereka. Memori ini sangat penting untuk pengoperasian mereka, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan membuat keputusan. Bayangkan kamu punya resep untuk membuat kue. Kamu tidak akan mencoba menghafal setiap langkahnya, bukan? Kamu akan melihat kembali buku resepnya. Demikian pula, microcontroller membutuhkan tempat untuk menyimpan instruksi untuk tugas-tugasnya, dan disitulah memori berperan. Memori dalam microcontroller seperti ruang penyimpanan pribadinya sendiri. Ia menyimpan instruksi program, yang memberi tahu microcontroller apa yang harus dilakukan, dan data, yang digunakan microcontroller untuk bekerja. Tanpa memori, microcontroller akan hilang, tidak dapat melakukan bahkan tugas yang paling sederhana. Ada berbagai jenis memori dalam microcontroller, masing-masing dengan tujuannya sendiri. Salah satu jenis yang paling umum adalah RAM, yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM seperti buku catatan microcontroller, tempat ia dapat dengan cepat menuliskan informasi yang perlu diingat sementara. Anggap RAM sebagai ruang kerja microcontroller. Ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh microcontroller. Data ini bisa berupa apa saja, mulai dari pembacaan sensor hingga penghitungan sementara. Namun, RAM bersifat volatile, artinya isinya akan hilang ketika daya dimatikan. Bagian 4 menjelajahi ROM dan variasinya. Tidak seperti RAM, ROM atau read-only memory, bersifat non-volatile, artinya ia menyimpan isinya bahkan ketika daya dimatikan. ROM seperti memori permanen microcontroller, menyimpan instruksi yang memberitahu cara kerjanya. Instruksi ini diprogram ke dalam ROM, dan tidak dapat diubah dengan mudah. Ada juga variasi ROM, seperti EEPROM, yang merupakan singkatan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, dan memori flash. Jenis memori ini memungkinkan data yang tersimpan untuk dihapus dan diprogram ulang, memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam memperbarui firmware microcontroller. Bagian 5, memori beraksi, contoh di dunia nyata. Mari kita ambil contoh termostat digital. Microcontroller di dalam termostat perlu menyimpan suhu yang diinginkan yang ditetapkan oleh pengguna. Informasi ini disimpan dalam EEPROM karena perlu dipertahankan bahkan ketika daya mati. Microcontroller juga perlu terus memantau suhu saat ini menggunakan sensor. Pembacaan suhu ini disimpan dalam RAM karena terus diperbarui dan tidak perlu disimpan secara permanen. Contoh lainnya adalah kamera digital. Microcontroller dalam kamera digital menggunakan RAM untuk menyimpan sementara data gambar yang diambil oleh sensor. Setelah gambar diambil, data ini ditransfer ke memori flash kamera untuk penyimpanan permanen. Bagian 6, memilih memori yang tepat, catatan penutup. Memilih jenis memori yang tepat sangat penting untuk berfungsinya sistem berbasis microcontroller. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pilihannya tergantung pada persyaratan spesifik aplikasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk jumlah data yang akan disimpan, kecepatan akses yang dibutuhkan, dan batasan konsumsi daya. Memahami berbagai jenis memori dan karakteristiknya sangat penting bagi siapapun yang bekerja dengan microcontroller. Dengan hati-hati, memilih memori yang sesuai untuk setiap aplikasi, para insinyur dan penggemar dapat memastikan kinerja dan keandalan perangkat mereka yang optimal.